tentu ada interkoneksi ya, interkoneksi antara bisnis forecasting dan business forecasting dan marketing intelligence. Saya akan coba mengkombinasikan dengan apa yang sudah kita bahas juga di pertemuan kemarin tentang computer modeling, posisi computer modeling ada di mana di dalam business forecasting, dan juga sekarang akan lihat posisi dari computer modeling di dalam marketing intelligence. Tadi Pak Oki jabarkan banyak topik termasuk OpenAI dan lain sebagainya. Ngeri-ngeri sedap nih di BINUS, sistem informasi mungkin tidak sampai ke arah sana ya. Jadi kalau ini ISD UPH ini ngeri-ngeri sedap, jadi lebih ke arah computer science, turunan dari computer science mungkin. Kalau di BINUS kan dari bisnis ya, dari business and management. Tetapi oke, memang mau tidak mau ya, IT menjadi tools, supporting tools di berbagai aspek bisnis. Bukan hanya supporting tools, bahkan udah menjadi competitive advantage bagi perusahaan. Seperti kita ketahui, kalau dulu sederhananya perbankan tidak punya ATM tidak bisa bersaing. Tapi sekarang perbankan punya ATM pun masih tidak bisa bersaing kalau tidak punya mobil banking dan lain sebagainya. Jadi memang jadi IT dulu kalau saya bekerja tahun 2000-an gitu ya, dia menjadi hanya sebagai supporting tools dan dia dianggap sebagai IT, dianggap sebagai cost center. Tetapi sekarang sudah bergerak ya. Jadi IT malah membiayai divisi yang lain dari IT, bahkan banyak revenue atau income yang didapat oleh perusahaan, bahkan perusahaan hanya memiliki IT, dia bisa meng-create bisnisnya sendiri. Itulah kenapa pada akhir-akhir ini kombinasi atau ada bias bias barrier, atau sudah tidak ada barrier lagi antara IS, IT, departemen yang lain juga dan lain sebagainya. Bahkan saya punya RIG namanya Quantitative Acquisition Science. Itu pun menarik bahwa ini riset tentang sosial, ini riset tentang marketing, ini riset tentang communication. Itu sudah membawa itu memungkinkan sekarang ini. Jadi Anda menikmati ini. Silakan Anda nikmati kondisi pendidikan juga di bidang bisnis. Jadi ke sebuah keuntungan lah buat Anda di zaman atau di waktu sekarang. Ini agenda 1 jam ke depan yang akan saya bahas berkenaan dengan marketing intelligence. Saya akan mulai dari perspektif marketing itu sendiri di bidang atau dibanding dengan departemen lain di dalam sebuah perusahaan. Bahwa kita tahu sendiri bahwa marketing itu punya peran yang sangat penting. Bahkan kita kita punya divisi lain yang berhubungan dengan customer, tetapi biasanya orang marketing itu adalah orang yang jadi jendela utama menangkap feedback dari customer. Itu salah satunya. Feedback customer itu penting untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Juga dia sangat penting juga untuk product development tentunya, untuk next product development.
Jadi kalau ada keluhan segala macam biasanya orang marketing harus menjadi departemen yang sangat kuat mendapatkan keluhan dari customer. Jadi itu nanti kita lihat marketing lo seperti apa. Marketing intelligence itu sendiri apa? Nanti kita lihat. Ini kecerdasan memasarkan, kecerdasan bermarketing ini seperti apa sih? Kita punya data, kita punya teknologi, kita punya kompetitor, kita punya produk, lalu diapakan itu supaya kita bisa masuk ke dalam sebuah dimensi baru yang namanya marketing intelligence. Supaya kalau perusahaan lain tidak melakukan marketing intelligence dan kita punya kemampuan marketing intelligence, kita bisa memenangkan persaingan atau minimal satu langkah di depan mereka. Gitu. Pentingnya dari marketing intelligence itu apa kita akan lihat dan tujuan dari marketing intelligence. Lalu bedanya marketing information dan marketing intelligence itu apa? Market information dan market intelligence ya. Dalam hal ini informasi pasar dan kecerdasan pasar itu apa? Bahwa kita kalau itu hanya sekedar informasi untuk mendapatkan insight tertentu di sisi itu nanti kita lihat. Tipe-tipe dari marketing intelligence kurang lebih ada 5 atau sebagainya kita akan lihat. Dan ini sebetulnya dari 2 pertemuan terakhir bahwa saya membuat sebuah interkoneksi antara marketing intelligence itu sendiri dengan computer modeling. Tetapi yang saya singgung di sini not real computer modeling. Kemarin kita sudah bahas, kita harus domain ilmu yang lain, pendekatan yang lain yang coba kita kuantifikasi untuk menghasilkan sebuah kode komputer dalam rangka kemarin kita bicara tentang forecasting dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya tidak pure part of dari computer modeling yaitu artificial intelligence dan atau machine learning dan atau decision science. Nanti kita lihat juga posisi decision science di mana. Di dalam computer modeling sebetulnya decision science itu seperti complementary, seperti partner, seperti bagian yang dibutuhkan oleh tim. Sehingga nanti kita akan lihat gambar utuhnya hubungan itu semua dengan marketing intelligence. Lalu research opportunities-nya ada di mana, khusus di bidang tunjukkan atau saya akan list cepat-cepat bagian-bagian atau research opportunities apa aja gitu di bidang kursi dan Q&A. Oke, mau tidak mau ada beberapa penjabaran yang menjadi starting point kita di dalam membahas tentang marketing dan marketing intelligence. Marketing departemen itu sendiri di dalam organisasi, struktur manajemen organisasi itu sangat kritikal ya, sangat penting ya. Jadi bagian yang sangat penting sebab dia memerankan peran utama di dalam mendrive pertumbuhan bisnis atau mendapatkan atau menciptakan revenue atau profit. Ini seperti
seperti ujung tombak ya, Departemen Marketing. Pak, apakah setiap perusahaan ada marketingnya? Ada marketing department. Bisa jadi nggak ada marketing department, tetapi aktivitas marketing tentunya ada. Even saya agak sulit menjawab ketika berikan contoh perusahaan yang tidak punya marketing department atau bagian departemen, atau kalaupun dia tidak aktivitas itu, aktivitas marketing itu nggak ada. Saya agak sulit menjawab itu. Bahkan perusahaan yang sifatnya, jadi dia sebagai ujung tombak, bahkan brand building, sekali lagi tanpa menyebutkan departemen marketing, atau kita remove lah di dalam perusahaan bahwa kita tidak punya divisi atau bagian marketing, tetap aja ada aktivitas yang berbicara, ada aktivitas berkenaan dengan brand building, market research tanpa disadari, atau product development. Itu tentu menjadi alasan bahwa aktivitas marketing itu harus ada. Jadi marketing department punya tanggung jawab untuk membuat atau memaintain brand, identitas brand di dalam sebuah perusahaan. Jadi gambaran brand perusahaan itu esensialnya itu merupakan tanggung jawab dari si bagian marketing. Karena biasanya mereka yang terkoneksi langsung dengan si customer. Begitu juga dengan market research. Jelas market research ini bukan sesuatu yang sepele ya. Anda membuat cabang aja masih jadi pertanyaan. Buat cabang itu di mana? Sebuah perbankan bikin ATM, lokasi ATM aja itu menjadi pertanyaan, itu di mana lokasi yang paling memberikan keuntungan yang banyak. Jadi memang apalagi ada departemen market lakukan research pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan customer, preferences, tren, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi ini sangat penting di dalam untuk perusahaan ya, untuk mengenerate dan menghasilkan penjualan, membuat segmen pasar, segmen customer, dan lain sebagainya. Begitu tadi yang saya singgung sedikit tentang product development. Jadi marketing department itu memerankan peranan penting di dalam product development melalui apa? Melalui pengumpulan informasi dan data dari feedbacknya si customer atau customer feedback. Tadi saya singgung sedikit bahwa ujung tombak dengan customer itu si marketing. Jadi kalau si customer tidak sesuai, tidak suka atau suka dan lain sebagainya, itu si orang marketing yang tahu persis. Ini informasi ini sangat penting bagi divisi divisi production ya di perusahaan apapun. Jadi product development itu tetap ada atau menjadi lebih kuat, menjadi lebih benar produknya, menjadi lebih sesuai dengan keinginan customer. Seproduk apapun, secanggih apapun produknya, sehebat apapun produknya, kalau customer tidak suka ya susah. Jadi memang customer feedback itu harus ditangkap untuk membuat sebuah produk baru. Termasuk sales and revenue jelas, dan communication. Jadi hubungan customer, bukan hanya customer, tetapi stakeholder secara keseluruhan. Ada customer, supplier, investor, pemangku kebijakan, mungkin hubungan dengan pemerintah dan lain sebagainya. Orang marketing ini menjadi hal itu semua. Kenapa menjadi penting ya marketing ini? Ya, dengan alasan-alasan itu menunjukkan memang marketing memang sesuatu yang penting. Termasuk kita akan masuk ke dalam marketing intelligence. Betapa pentingnya marketing intelligence di zaman di zaman sekarang.
Nah, ini beberapa penjelasan mengenai marketing intelligence, atau dalam bahasa awamnya adalah kecerdasan buatan, intelijensi buatan. Kecerdasan marketing, intelijensi marketing. Jadi bagaimana kita marketing. Jadi marketing intelligence itu menuju pada proses, jadi aktivitasnya, proses collect, menganalisis, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan atau membunyikan. Kalau istilah saya kemarin ketika kita bahasa data science itu menggongkan data dan informasi, termasuk bisa jadi dia akan menjadi sebuah knowledge. Bisa jadi memang knowledge yang ditangkap, yang berhubungan dengan market, customer, product, competitor, dan business environment di dalam sebuah perusahaan. Jadi ini semua. Jadi marketing intelligence itu sebuah proses, bukan barang, bukan model. Model itu dalam rangka proses tadi. Model itu menjadi fasilitator. Model itu akan menjadi orang komputer, lalu bicara modeling gens. Yes, tetapi tentu computer modeling itu dalam rangka support untuk processing proses dalam rangka collecting, analyzing, dan interpreting data dan informasi. Tujuannya adalah yang lebih dalam, insight dan lebih dalam, dan pemahaman akan tren dan pola dari pasar, termasuk customer need dan preference, dan competitor strength and weakness. Jadi kita pakai SWOT aja bisa, iya, satu aspek kompetitor, padahal aspek atau type yang lain dari market itu bagian ya. Jadi type ya mungkin penggalan dari marketing intelligence itu kita bisa mendescribe, kita bisa petakan lewat SWOT ya. Anda mungkin pernah belajar SWOT dan sebagainya. Tapi untuk ada produk nanti, ada customer itu sendiri, ada pasar dan lain sebagainya. And better kalau si marketing intelligence ini, aktivitas proses tadi bisa mensuggest the actionable decision. Ini penting. Jadi dia bisa mensuggest the actionable decision. Dia tidak hanya ini loh, kompetitor kita strength weakness-nya seperti ini. Inilah keinginan customer-nya seperti ini. Ini loh tren pasar bahwa produk jenis ini yang dibutuhkan tahun depan, 2 tahun lagi, dan lain sebagainya. Kemarin kita sedang juga bicara forecasting. Tetapi juga si marketing intelligence aktivitas itu akan mampu memberikan usulan decision apa sih yang bisa diambil dalam rangka melakukan aktivitas marketing tersebut. Jadi kuncinya itu. Jadi ini tujuan ini menjadi penting untuk memahami apa itu marketing intelligence. Jadi marketing intelligence itu berperan penting di dalam membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang bersifat strategik, tentu di bidang marketing. Juga melakukan forecasting tentang market demand, develop produk dan service yang relevan untuk kebutuhan customer, dan mengoptimalkan kegiatan marketing atau marketing campaigns ya, atau promosi dan lain sebagainya. Sumber datanya market research, social media analysis, information dari kompetitor dan lain sebagainya. Itu menjadi beberapa sumber informasi
atau data yang coba harus dikolek, dianalisis, dan diinterpret oleh si data dan oleh si marketing intelligence ini, aktivitas marketing intelligence. Tidak, ini masuk ke dalam digital era ya. Penggunaan teknologi dan algoritmanya. Kemarin kita sudah bicara algoritma di sisi komputer apa namanya, computer modeling juga berperan penting untuk membantu perusahaan di dalam mendapatkan atau menganalisa data marketing yang lebih efektif dan efisien. Jadi keywordnya itu. Ini mungkin landasan standarnya, landasan awal kenapa IT ini muncul itu tentu untuk mensimplifying gitu ya, untuk mereducing cost dan sebagainya. Ini masuk ke sini. Jadi teknologi dan algoritma itu digunakan di dalam marketing intelligence supaya aktivitas tadi, collecting data, analyzing dan interpreting data itu berjalan lebih efektif dan efisien. Jadi lebih reducing cost dan juga lebih tepat sasaran. Makna efektif dan efisien kan seperti itu ya. Dan companies atau perusahaan memerlukan untuk terus-menerus mendevelop kemampuannya di dalam mengkolek teknologi dan algoritma ada di sana. Nanti kita gunakan dalam hal ini kita bicara tentang computer modeling. Oke, pentingnya, kalau tadi bicara di slide pertama pentingnya marketing, kalau sekarang pentingnya marketing intelligence. Sudah tahu ya makna marketing intelligence seperti apa. Apakah berarti dari dulu istilah marketing intelligence itu muncul? Harusnya muncul. Sudah dari dulu muncul. Cuman tidak nampak ya, tidak terrecord. Aktivitas teknologinya tidak ada, sumber datanya tidak banyak. Dari dulu orang-orang marketing juga menganalisis kompetitor, bahkan sebelum ada komputer ya, jauh sebelum ada komputer, ada aktivitas mencari tahu apakah customer itu puas atau tidak dan lain sebagainya, kan itu aktivitas marketing intelligence. Nah, kondisi marketing intelligence menjadi term yang muncul itu karena memang dikerjakan secara terrecord, termanage dengan baik, ada teknologi yang didevelop, ada teknologi yang digunakan, sehingga marketing intelligence baru muncul beberapa bulan atau beberapa tahun ke belakang. Pentingnya marketing intelligence apa? Membantu memahami audiens dan kebutuhan, customer needs, membantu kita memahami customer atau audiens dan kebutuhannya. Yang kedua adalah memperbaiki decision making. Kemarin kita bicara computer model, kenapa Pak? Kenapa sih kita tidak membuat keputusan menggunakan gut feeling aja, merem aja lah, atau datang ke dukun tunjukkan beberapa alternatif, dukun milih yang mana. Salah satu alasannya adalah scientific, objektif, atau reasonable, atau bisa di-trace ulang, traceable. Jadi keputusan yang baik adalah keputusan yang itu semua, itu objektif, tidak subjektif. Dia bersifat saintifis, ada reasonnya, reasonable, dan juga traceable. Kalau ada case yang seperti itu akan bisa dites ulang, dicek ulang caranya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, marketing intelligence pun itu, dia akan memperbaiki pola pengambilan keputusan. Karena kondisi itu harus dibantu lewat pemodelan dan sebuah suggestion dalam rangka pengambilan keputusan.
memunculkan opportunity yang baru. Nah, dengan adanya marketing intelligence ada insight yang mungkin dari kemampuan manusia tidak nampak. Dari kemampuan manusia tidak muncul karena keterbatasan manusia. Tetapi kalau melihat dari berbagai aspek dia akan muncul tuh opportunity baru di dalam pemasaran. Lalu memperbaiki retention capabilities supaya si customer-nya nggak menjadi customer yang apa istilahnya kabur gitu ya, tidak loyal itu dalam rangka itu dan menjaga perusahaan tetap update tentang competitor success. Emang penting Pak kompetitor itu kita tahu bahwa dia sukses atau gagal. Oh penting sekali supaya kita bisa melihat posisi kita dibanding kompetitor yang lain. Di dalam dunia bisnis itu kan sebetulnya mencuri potongan kue ya, kue tart, dia dapat berapa share segala macam, itu semua berbicara tentang kemampuan kita berkompetisi dengan kompetitor. Jadi tidak bisa dibohongi bahwa perusahaan perbankan satu itu akan tepuk tangan kalau ada perbankan bank perusahaan sebelah itu tutup atau gulung tikar, pasti tepuk tangan, itu senang. Jadi kita tetap dengan adanya marketing intelligence, bayangkan data diolah oleh sebuah teknologi, sekarang sudah teknologi based, update data kompetitor, harga sahamnya naik atau turun, jumlah customer, gimana caranya Pak jumlah customer turun? Ya tentu kita kalau dia udah IPO ya, udah public offering, udah perusahaan terbuka kan kita bisa lihat itu laporan itu semua. Jadi bisa kita gunakan untuk mengupdate kita untuk melihat kemampuan kompetitor kita sampai di posisi mana. Lalu tujuannya kita punya marketing intelligence itu apa? Kenapa? Atau tujuannya apa? Kita akan tahu strength dan weakness-nya dari kompetitor. Kita pasti ini penting itu. Bicara marketing itu bicara customer dan kompetitor. Salah satu aspeknya ada customer, salah dua berarti aspeknya customer dan kompetitor. Jadi kita harus tahu persis siapa customer kita dan kita harus tahu persis siapa kompetitor. Sun Tzu pernah bilang kita akan kalah berperang, kita akan memenangi peperangan kalau kita tahu siapa diri kita dan siapa musuh kita. Ya, musuh kita adalah kompetitor. Jadi kita harus tahu persis kompetitor itu kekuatannya ada di mana, kelemahannya ada di mana. Jadi mungkin salah satu peluang riset Anda itu Anda buat sebuah, kalau saya orang komputer selalu berpikir pemodelan untuk bisa menentukan dengan data kompetitor seperti ini kekuatan dia apa dan kelemahan dia apa, itu bisa dipetakan ya, kita bisa generate itu untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari si kompetitor. Jadi tujuannya adalah bahwa kita akan tahu strength dan weakness-nya dari kompetitor. Lalu kita bisa menentukan optimal price untuk sebuah produk. Konyol kan? Produknya sama, kualitasnya sama, jenisnya sama, dan lain sebagainya. Kompetitor kita jual 1.000, kita jual 1.200. Itu konyol. Kalau memang kita jual 1.200, 200-nya itu apa? Advantage-nya, additional advantage-nya buat si customer. Cara marketingnya sama, cara jualnya sama, di online juga jualnya. Yang satu, apalagi sekarang ya, di zaman marketplace seperti ini, si customer
Dulu masih kalau cari baju gitu atau cari ya baju lah contohnya, masuk toko satu dicoba, keluar masuk lagi toko kedua, keluar masuk lagi ke toko ketiga hanya untuk membandingkan harga satu toko dengan toko yang lain. Sekarang dengan satu layar kita bisa membuka beberapa Windows, beberapa store, dan kita tinggal bandingkan saja. Kalau produknya sama, pasti orang mau tidak mau beli yang paling murah. Itu apa? Naturalnya bahwa customer akan mencari lebih murah. Sehingga optimal price itu menjadi penting. Penentuan the right price dalam sebuah produk atau dari sebuah produk itu menjadi penting. Itulah marketing intelligence diperlukan. Mungkin price determining ini menjadi juga riset yang bisa dikaji oleh anak-anak atau mahasiswa sistem informasi ya. Menentukan harga gitu ya, menentukan harga itu nggak mudah. Lalu mengetahui who is currently purchasing your product, customer yang kayak gimana sih yang beli produk kita, itu penting. Segmen pasar, kalau ada pertama kali belajar marketing ada positioning, segmentasi itu, STP ya, segmentasi, targeting and positioning, segmentation, targeting and positioning. Jadi kita harus tahu produk kita itu disenangi oleh siapa. Kita nggak bisa mengingkari produk kita segmented pastinya. Bahwa produk, oh ini murah, setiap orang pasti suka nih. Ini murah dan handal, produknya bagus. Setiap orang pasti suka dengan produk ini. Enggak, ada orang yang nggak suka murah. Ada orang yang nggak suka beli produk murah. Jadi mau tidak mau produk akan tersegmentasi dengan sendiri. Dan kita harus tahu segmentasi itu. Bahkan di dalam ilmu marketing, segmentasi itu jadi tahapan pertama di dalam marketing. Jadi kita harus tahu segmen pasar kita apa. Kalau kita nggak tahu itu, bingung gitu. Toyota Innova, itu orang marketing si Toyota tahu tuh segmen pasarnya di mana. Nggak mungkin dibeli oleh, ada 1-2 sebagai standar deviasi. Ada orang yang beli gitu di luar segmentasi itu. Tetapi 95% dari, kalau dia melakukan marketing intelligence, dia akan tahu nggak bakalan, atau 95% tidak akan terjual produk ini di segmentasi jenis A, jenis B. Pasti dibelinya oleh segmentasi dan jenis C. Itu secara alamiah terbangun dengan sendirinya segmentasi. Seperti mungkin Rolls Royce gitu ya, nggak mungkin dibeli oleh segmentasi tertentu, sama itu juga hanya segmen tertentu saja dan lain sebagainya. Jadi marketing intelligence akan memberitahu kita jadi siapa yang membeli produk kita tersebut. Yang keempat adalah mengetahui posisi kita dari kompetitor tadi ya. Kita kayak punya ya, ceruk kita cuma 10% dari 90%, dari 100% yang ada. Sering sekali kan bahwa Samsung menguasai pasar 30%, lalu produk yang lain berapa persen. Itu aktivitas marketing intelligence. Samsung harus tahu itu market share dia di dalam pasar handphone itu seberapa besar. Jadi memang harus tahu. Jadi dari marketing intelligence kita akan tahu posisi pasar kita seperti apa.
Oke, itu goals-nya. Tadi saya sampaikan market information dan market intelligence apa bedanya? Market information dan market intelligence itu. Collecting information is just the first step dari tahapan marketing intelligence. Jadi kalau kita mengkolek informasi itu tahapan pertama dari proses marketing intelligence. Itu ya. Jadi tadi mengekstrak atau mengkolek data dan informasi. Jadi itu tahapan pertama dari marketing intelligence. Informasi itu sendiri dibuat dengan tools-tools statistik. Tentang apa? Tentang customer, produk, dan kompetitor. Ya, jadi itu market information. Informasi butuh untuk dianalisis untuk mendapatkan a valuable insight. Jadi informasi seperti kita tahu kan, informasi hanya kompetitor kita harga produknya 1.500 ya, terus so what gitu. Jadi itu harus menjadi dianalisis ulang supaya mendapatkan insight. Misalnya insight-nya apa? Jadi produk kita harus berapa harganya? Harus hasilnya berapa? Apakah memang disamakan 1.500 atau bahkan lebih? Itu dari segi produk aja udah harus dapat insight. Jadi informasi tidak akan diberikan ya sedikit clue ya tentang sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi proses untuk mendapatkan insight. Sehingga dia akan menjadi intelligence. Dia akan menjadi sesuatu yang valuable buat si marketer atau buat perusahaan. Menganalisis informasi melibatkan beberapa aktivitas seperti software, dashboard, data visualisasi, tools, dan lain sebagainya. Dan dalam rangka ini kita perlu marketing intelligence. Akhirnya marketing intelligence itu sebuah paket sehingga dia bisa membuat keputusan. Marketing ada beberapa, ada 6 ya. Competitor intelligence, product intelligence, customer intelligence, social media intelligence, technology intelligence, dan geographical intelligence. Ada beberapa referensi menyatakan hanya 4, kompetitor, produk, customer, dan teknologi ya. Teknologi intelligence. Jadi kita harus punya kecerdasan memahami kompetitor, tentang produk, memahami customer, at least ada memahami teknologi atau penguasaan teknologi. Nah, sekarang teknologi dan sosial media agak dipisahkan. Teknologi itu lebih ke arah hardware dan software, sedangkan sosial media itu lebih ke arah type of communication media. Jadi agak berbeda. Sedangkan geopolitical intelligence agak-agak nggak masuk akal juga pelaku bisnis tanpa memperhatikan geopolitikal ya, tentang pemilihan presiden, siapa presiden pilih, peluangnya seperti apa, presiden ini suka mengambil keputusan seperti apa, itu pun menjadi harus analisis data-data tersebut. Jadi beberapa aspek, beberapa tipe dari marketing intelligence, ada kecerdasan memahami kompetitor, produk, customer, sosial media, teknologi, dan juga geopolitical.
Ini gambaran kompleks, tetapi dipahami menurut kita sudah bicara tentang komputer, singgung computer modeling secara keseluruhan. Jadi yang kita lihat adalah bagian dari computer modeling itu sendiri, yaitu ada artificial intelligence dan machine learning, di mana artificial intelligence atau machine learning di sini akan membuat model dari algoritma yang didapat ya, dari algoritma dengan mentrain data, lalu punya kita dapatkan pola, kita dapatkan segala macam, kita dapatkan model tertentu sehingga akan ada pola dan lain sebagainya. Jadi machine learning itu akan dengan menggunakan metode tertentu, dia akan menciptakan algoritma yang akan dipakai oleh model. Jadi model ini develop atau constructed modelnya ada di sini. Jadi harus ada algoritmanya model tersebut. Inilah yang disebut dengan computer model, tetapi yang saya singgung sedikit di sini adalah machine learning ya, bukan computer modeling secara holistik. Di sini saya tidak katakan not computer modeling, karena machine learning itu bukan murni computer modeling. Ada computer modeling murni ya, jadi dia memodelkan fenomena alam, fenomena kehidupan, fenomena apapun, marketing, fenomena bisnis, fenomena apapun from the scratch, itu yang disebut dengan real computer model. Tetapi ini lebih ke arah aspek machine learning-nya. Kita mendapatkan data, model untuk apa? Model akan bisa jalan lewat data. Kalau data marketing yang dipakai oleh si model ini, dia hubungannya adalah dia akan memproduce marketing decision, marketing pattern, dan marketing prediction. Kemarin kita sudah bicara business forecasting. Jadi marketing prediction itu part of dari business forecasting yang kemarin kita bicarakan. Bahkan kita singgung apa sih bedanya forecasting dan prediction. Jadi prediction itu seperti eksekusi ya, eksekusi dari apa yang kita forecast. Bahkan eksekusi memilih sesuatu atau menyimpulkan sesuatu tanpa aktivitas forecasting, itu bisa disebut prediction. Argentina sama Maroko siapa yang menang gitu ya. Argentina, itu prediction. Tetapi kalau Anda kumpulkan semua data, lalu lakukan analisis lewat statistik, matematik, bahkan lewat bantuan tadi ya, pemodelan lewat metode-metode machine learning dan lain sebagainya, lalu akan muncul sebuah, sama aja munculnya mungkin Argentina sebagai pemenang. Itu adalah forecasting. Jadi saya singgung sedikit kemarin ya, pembahasan minggu lalu tentang forecasting. Jadi marketing prediction ini adalah hanya bagian dari bisnis forecasting. Nah itu salah satu dilakukan atau diproduce oleh si model yang tadi dibicarakan. Dari sisi data science pun sama. Data science itu menggunakan beberapa metode dan juga data untuk menghasilkan apa? Marketing insight. Pak, kenapa data science tidak menghasilkan marketing decision dalam hal ini? Karena yang diolah adalah data-data marketing. Tidak, dia hanya insight. Dia hanya data science itu ilmu yang ada data, tolong bunyikan data ini, dapat insight apa. Hanya itu. Dia tidak memproduce keputusan apa. Dia tidak mensuggest keputusan. Ini bahwa trennya segala macam, trennya meningkat, penjualan meningkat segala macam. Silahkan, keputusannya dibuat sendiri. Tetapi kalau model, itu ada tahapan akhir. Makanya ada decision model. Itu dia bisa membuat keputusan atau mensuggest ya, bukan membuat keputusan, mensuggest keputusan. Jadi bedanya data science dan model ada di sini. Bahkan di pemahaman computer modeling secara utuh, data science dan metode-metode ini itu bisa kemungkinan besar digunakan
di dalam computer modeling. Kemarin diagram yang PowerPoint yang minggu lalu jelas tuh. Bahwa data science, matematik, statistik itu ada di level bawah, ada di science domain, lalu ke atas lewat proses kuantitatif untuk mendapatkan computer modeling. Jadi data science itu possibly operated in computer modeling. Jadi mungkin, sangat mungkin digunakan di dalam pembuatan computer modeling. Data science pun akan memproduce marketing knowledge, marketing insight, marketing knowledge, dan juga prediction bisa. Statistik aja kemarin kita bisa ya pakai time series gitu ya, untuk apa analisis apa namanya, yang melakukan forecasting, regresi dan lain sebagainya. Jadi data science bisa memproduce marketing decision. Nah, itu semua marketing insight, marketing knowledge, marketing decision, marketing pattern, marketing prediction itu untuk menambah pemahaman atau membuat dia menjadi lebih paham, perusahaan lebih paham. Kecuali di marketing decision ya. Marketing decision itu udah langsung suggest keputusan untuk dilakukan. Jadi dia langsung hubungannya operated for, digunakan untuk marketing activities. Ya. Kalau yang tadi marketing insight, knowledge, pola, prediction itu untuk kita lebih paham, kita memahami lebih lanjut dalam rangka melakukan digunakan untuk melakukan marketing activities. Jadi marketing intelligence ini semua dalam rangka marketing intelligence. Jadi ini semua adalah marketing intelligence. Jadi kalau Anda punya model, Anda punya apalah sistem atau aplikasi marketing intelligence, sistem marketing intelligence atau model marketing intelligence, Anda bisa kombinasikan ini semua. Pak, boleh nggak satu lajur saja, Pak? Saya ngambil machine learning, lalu saya membuat marketing pattern-nya supaya paham, lalu saya bisa tentukan campaign-nya seperti apa, personal recommending-nya, silakan. Toh ini kalau bagian yang lain bagian lain dipertimbangkan, itu akan menjadi lebih baik gitu ya. Tapi kalau satu lajur saja itu tetap dianggapnya sebagai marketing intelligence. Berarti jawabannya marketing intelligence bisa lewat data science. Yes. Marketing intelligence bisa lewat data science, marketing intelligence lewat computer modeling. Jadi itu semua. Tetapi yang paling penting adalah bahwa datanya adalah data marketing. Data marketing itu hubungannya tadi dengan 6 aspek yang ada. Sekarang sudah 6 aspek. Jadi tipe dari marketing itu aja. Kalau Anda hanya mengelola data kompetitor saja, jadi namanya bukan marketing intelligence, tetapi competitor intelligence. Kalau Anda datanya hanya mengolah di marketing data itu mengolah customer saja, yang customer intelligence jatuhnya. Dia akan kembali lagi ke yang ini. Saya melihat ke sosial media segala macam, ya berarti sosial media intelligence saja. Itu kan data-data marketing. Jadi data marketing hubungannya dengan ini semua. Oke ya, jadi itu ujung dari pembahasan. Banyak sekali peluang penelitian ya, baik itu lewat jalur data science, lewat computer modeling, atau aspek kalau sistem informasi murni dari bisnis mungkin aspek marketing insight, marketing knowledge, how to divine marketing knowledge, marketing decision, bahkan untuk customer customer matrix gitu ya, competitor matrix, itu menarik sekali tuh.
tadi ya weakness-nya segala macam, tidak manual, tetapi dari data yang ada, analisis, minimal Anda punya scheme, punya prosedur, punya approach, membuat sebuah pendekatan. Oke lah, S1 mungkin terlalu tinggi untuk itu, tetapi ada sebuah tools yang dipakai untuk menentukan menentukan kompetitor strength-nya, kompetitor weakness-nya, itu cukup menarik. Itu bagian dari marketing intelligence. Jadi opportunity-nya banyak nih, research opportunity, bahkan ini ya kisaran inilah orang-orang IS, orang-orang IT dan lain sebagainya. Dari big data analytic, artificial intelligence dan machine learning tadi, mau tidak mau ini menjadi aspek yang juga di digital marketing, sosial media, mungkin sedikit berkomunikasi dengan orang-orang, komunikasi menjadi menarik. Beberapa waktu lalu saya pun dapat project research dari Departemen Pariwisata untuk menentukan marketing strategik. Jadi mau nggak mau kita melibatkan orang-orang komunikasi di sana untuk menentukan strategi marketing seperti apa. Customer behavior, kita bisa pakai big data analytic atau pakai machine learning, klasifikasi untuk customer behavior, menarik sekali. Biaya customer, menentukan customer loyal atau yang tidak loyal dan lain sebagainya. Lalu termasuk marketing performance metric, dari marketing matrix, product matrix, competitor matrix, itu menarik sekali. Bagaimana bisa menilai keefektifan dari marketing strategi yang ada. Lalu kita lihat dari beberapa matrix seperti return on investment, customer lifetime value, dan lain sebagainya. Termasuk beberapa faktor customer engagement, brand loyalty, dan customer satisfaction. Jadi saya sebenarnya dulu IS ya, di bidang sistem informasi, di Australia pun di Master of Commerce, jadi banyak sekali bidang IS. Jadi ada orang yang bilang IS segala macam diambil celah penelitian. Emang itulah karakteristik IS gitu ya. Berbeda dengan IT yang mungkin lebih rigid, lebih niche, ceruknya lebih kecil. Tetapi IS memang banyak peluang untuk dilakukan di dalam risetnya. Konklusinya apa? Marketing hal yang sangat penting di dalam departemen, di dalam perusahaan. Dan marketing intelligence itu sangat terhubung minimal dengan 4 aspek: customer, product, competitor, dan teknologi atau business environment. Lalu IT atau komputer membantu marketing intelligence, dan tapi sangat terkoneksi intelligence. Dia menjadi part of, mau gambar coret-coret sendiri nggak mungkin, atau mengambil data-data dari sosial media, gimana caranya tanpa teknologi scraping komputer atau tanpa teknologi, nggak mungkin. Masa kita catat semua siapa yang nge-tweet tentang ini atau cari sendiri pelan-pelan, nggak, itu ada scrap saja sudah diambil gitu ya datanya. Mungkin itu aja pemaparan saya tentang marketing intelligence. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Didit. Saya juga belajar tadi dari apa yang disampaikan. Kalau tadi disampaikan ini salah satu yang
konklusi mungkin gitu kira-kira ya terkait dengan bagaimana sih Betul. implementasi marketing intelligence dan keterhubungannya gitu. Nah, ini yang pertama tadi yang berkesan, baru kemudian yang kedua juga saya tadi ada baca-baca paper gitu ya. Mungkin kalau mungkin saya bakal bertanya nanti ke Pak Didit karena salah satu kendala teman-teman mahasiswa ini adalah di data, Pak, gitu. Jadi beberapa bekerja, cuman beberapa bisa mendapatkan data, beberapa tidak. Mungkin nanti Pak Didit bisa sharing gimana ya kalau misalkan mahasiswa tertarik nih untuk penelitian di bidang marketing intelligence tapi nggak punya data gitu kira-kira. Nah, tapi sebelum ke situ, mungkin saya tadi ada mau tertarik sharing juga ke teman-teman terkait dengan implementasinya ke mana saja ini ya. Tadi saya juga baca-baca paper penelitian, nanti mungkin teman-teman mahasiswa bisa bisa kunjungin halaman Google Scholar-nya dari Pak Didit ya. Jadi tadi waktu saya coba explore ada banyak hal yang menarik yang pernah dikerjakan oleh Pak Didit untuk penelitiannya gitu ya. Jadi implementasi metode Fuzzy untuk memilih health insurance claim, kemudian juga decision support model untuk purchasing decision farmasi di perusahaan farmasi, dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman mahasiswa tadi udah dapat bagaimana implementasinya masing-masing melalui bagian tadi, kemudian nanti coba bisa dieksplor nih gitu. Ini tadi salah satu yang sedang saya berhenti untuk baca gitu ya, bagaimana implementasi decision support model gitu ya untuk purchasing decision in pharmacy company gitu kira-kira. Nanti di sini bisa dilihat tahapannya seperti apa, kemudian bagaimana perhitungannya gitu. Setuju tadi disampaikan Pak Didit karena SI ini sangat-sangat implementatif gitu kira-kira. Jadi bisa plug and play hampir ke banyak bidang gitu kira-kira. Jadi perhitungannya pun saya rasa di sini statistik gitu kira-kira, ada sigma dan seterusnya gitu. Jadi sangat-sangat doable dan menarik untuk bisa dieksplorasi gitu. Jadi tadi Pak Didit juga sempat menyampaikan kita temukan model, ini salah satu penelitian juga mencoba meriset ini datanya diambil dari data customer biasa gitu ya, dari CRM biasa, kemudian setelah itu diturunkan untuk mencari tahu nih untuk di marketing. Implementasinya kita bisa clustering. Ternyata customer-customer yang dari kita coba teliti dari resensi, frekuensi, monetary, kita bisa membuat model. Nah, jadi kalau udah ada model cluster-cluster begini, orang si pengusaha tadi atau orang yang terlibat di industri tadi, dia bisa tahu mau menyasar segmen target market yang mana sebenarnya supaya aktivitas marketingnya tadi nggak ngasal kata Pak Didit gitu ya. Jadi nggak kayak brute force tembak kiri tembak kanan. Nah itulah sepenting itulah data. Nah mungkin saya mau lanjut ke bertanya tadi Pak, karena banyak sih mahasiswa yang tertarik dengan marketing intelligence, tapi problemnya nggak punya data. Mungkin Pak Didit boleh kasih advice Pak. Oke. Ya, saya harus cari bocoran yang sangat penting nih dari kalau orang komputer modeling murni itu bisa buat model tanpa data, bukan tanpa data ya, beranjak dari tidak punya data. Jadi kalau saya sedikit balik ke kemarin, saya juga udah singgung ya, ada di mana ya. Mungkin nggak terlalu tepat karena saya harusnya tampilkan tahapannya, tetapi oke lah, saya akan coba bentar. Aduh, nggak pas saya jawab. Oke ya, secara narasi aja, verbal aja. Bahwa kalau pendekatannya data science, machine learning, mau nggak mau harus punya data. Karena kita membuat membentuk tren ya, melihat tren dan lain atau memproduce tren. Kenapa kita tidak membangun tren lewat justifikasi dari referensi dari akademis, itu kan juga mampu kan. Jadi kita kumpulkan, misalnya contoh sederhana tadi ya, penentuan pemilihan lokasi pabrik gitu ya, atau inilah yang paling saya kalau onsite saya bagi-bagi buku biasanya Pak Oki, tapi
lain jadi agak susah. Misalnya contoh klasik kita nggak bisa kita memutuskan secara tadi ya, secara gut feeling kita harus pindah ibu kota atau tidak. Yang bagus tuh pindah, ini contoh aja sebagai contoh, pindah ibu kota atau kita tidak. Lalu kita modelkan, lalu orang ribut. Kalau memodelkan datanya dari mana? Kita belum pernah pindah ibu kota. Oke lah, di zaman perjuangan pernah pindah ke Jogja segala macam. Oke, apakah itu data yang cukup untuk kita analisis? Bahkan sama sekali tidak punya data, karena kita tidak punya pengalaman untuk pindah ibu kota. Tetapi kalau kita lakukan kajian dari apa sih yang menyebabkan sebuah kota itu menjadi baik, menjadi sebuah ibu kota, baik menjadi sebuah ibu kota, dari kajian teoritis, dari kajian akademis, kita bisa petakan semua parameter-parameternya. Komputer modeling mampu untuk melakukan itu. Lalu bagaimana Pak untuk menjalankan model? Kita bisa pakai data dummy. Oke ya. Jadi pendekatannya itu. Tapi kalau pendekatannya masuk lewat data science, machine learning, ya mentok memang. Makanya tadi ada istilah not real computer science. Karena kalau dari pendekatan computer science itu mungkin. Di dalam satu seminar saya pernah ditanya, apa yang tidak bisa dimodelkan oleh computer modeling? Semua bisa dimodelkan. Asal ada minimal, ada justifikasi saintisnya. Jadi kita turunkan parameter-parameternya, lalu kita tarik keterhubungannya, lalu kita buat keterhubungannya, lalu kita buat polanya. Dan untuk menjalankan itu ya tentu kita perlu data lewat data-data dummy. Kurang lebih itu sih jawabannya Pak Oki. Jadi kalau dari sisi computer science, kita bisa membuat computer modeling tanpa harus ada data. Tapi untuk menjalankan perlu data, yes, kita generate datanya. Makanya di dalam di tahapan satu computer modeling itu ada yang pertama ada istilah mengdata atau mengenerate data untuk menjalankan si model. Kurang lebih itu mungkin yang bisa saya jawab, Pak. Oke, tadi Pak Didit, jadi untuk rekan-rekan semua ya, karena saya ada dapat banyak feedback tuh dari pengajar metodologi penelitian, banyak yang tertarik dengan terapan-terapan. Tadi Pak Didit sampaikan, mungkin kita bisa pakai data dummy atau mungkin data set mungkin ya Pak ya, yang beredar di internet. Mungkin kita bisa menggunakan data set tersebut untuk ya setidaknya mungkin kita punya dummy data lah gitu kira-kira. Dibilang dummy juga yang ini, kalau yang ini mungkin ya boleh dikatakan dummy juga gitu ya, ada dataset yang seperti ini. Kemarin juga banyak yang dari sampaikan salah seorang dosen, banyak yang tertarik di bidang digital marketing katanya gitu ya. Cuman balik ada datanya enggak gitu. Mungkin kita bisa mengacu ke data-data yang ada di sini. Mungkin nanti bakal perlu proses cleaning, membersihkan data, mana yang perlu dipakai, mana yang tidak, mana yang relevan, mana tidak, dan seterusnya gitu. Jadi hopefully Anda semua bisa dapat insight gitu ya. Bagaimana ya memanfaatkan data-data yang ada di sini untuk diimplementasikan untuk di case-nya tugas akhir, dan harapannya kalau bisa jangan di tugas akhir aja nih, di kerjaan sehari-hari kalau bisa bisa dipakai juga gitu kira-kira ya. Nah, jadi itu untuk rekan-rekan mahasiswa semua terkait dengan dua topik yang sudah dibahas oleh Pak Didit, business intelligence, dan juga hari ini kita tadi ada pendekatan dengan marketing intelligence gitu ya. Jadi ada beberapa mahasiswa-mahasiswi juga yang mengambil topik penelitian yang kurang lebih mengarah ke situ gitu. Jadi untuk pertanyaan mengenai data, harapannya tadi sudah solve, model juga bisa digunakan gitu kira-kira ya. Nah, jadi itu terkait marketing intelligence. Kalau dari Pak Didit mungkin ada satu tren tertentu Pak yang menurut Bapak menarik untuk diteliti ke depannya. Sekaligus saya lagi cari bocoran untuk topik disertasi, Pak. Oke. Iya. Ya sekarang trennya itu nggak tahu ya, bahwa SDG ada Sustainable Development Goals gitu ya. Terus ada bidang-bidang penelitian yang sifatnya case based atau tadi ya implementatif, pangan, energi, environment. Jadi mau tidak mau memang trennya riset ini ke multidisciplinary research. Jadi
kita orang komputer, let's say ya, kita orang komputer nggak boleh sombong bahwa satu permasalahan hanya dilihat dari komputer. Kemarin saya diskusi dengan komunikasi, ternyata ngomongin satu bagian saja yang selama ini kita mungkin tanda kutip sombong melihatnya dari sisi komputer saja. Ternyata orang komunikasi itu memandang yang berbeda tentang sesuatu tersebut, sehingga memang kita butuh open mind ya, bahwa research ya. Makanya saya selalu bertanya tadi ya, bicara tentang dataset gitu ya. Jadi orang komputer pakai dataset tentang data saham segala macam. Pertanyaan saya selalu, Anda paham nggak tentang permainan saham segala macam? Kalau Anda tidak baca referensi tentang itu, Anda akan soul-nya nggak sempurna gitu ya, rasa risetnya nggak sempurna. Jadi Anda harus tahu case, istilahnya case understanding-nya itu harus dalam gitu ya. Jadi harus tahu juga tentang tadi saya pengen memodelkan mendeteksi penyakit pada biji ada sawit gitu ya. Anda pernah nggak nyentuh pegang sawitnya? Anda pernah nggak berkomunikasi dengan petani sawit? Anda pernah ke hutan sawit tidak? Jadi hal-hal seperti itu jadi sedang tren sekarang. Sehingga memang betul tadi Pak Oki, risetnya dibutuhkan yang down to earth ya, implementatif dan bahkan ke arah komersialisasi ya. Jadi ada produk. Mungkin itu Pak Oki. Ya, terima kasih. Jadi konklusinya mungkin teman-teman bisa mengambil topik-topik yang lagi happening saat ini, SDG tentunya ya, ketahanan pangan dan kawan-kawan, itu yang pertama. Tapi disimpulkan juga kalau bisa kita ambil yang dekat-dekat sama kita gitu ya. Kayak kemarin tuh banyak mahasiswa yang tertarik saham tuh waktu awal-awal pandemi gitu. Semua ngomongin saham. Kemudian NFT, semua ngomongin NFT. Dan nah itu juga teman-teman nanti bisa coba mencari model-model mana sih yang bisa kita pakai untuk memprediksi kah atau untuk untuk implementasi klasifikasi atau seperti apa gitu yang bisa diimplementasi dalam topik-topik tugas akhir. Jadi coba dipilih yang paling dekat dengan sehari-hari saja. Tergantung apa yang bidang disuka. Jadi tugas akhirnya harapannya sesuatu yang benar-benar nanti kepake gitu ya ketika sudah selesai. Pak Las, pertanyaannya Pak. Ada saran nggak Pak? Seandainya nih ada mahasiswa yang merasa saya agak kurang begitu paham dengan code Pak, tapi saya tertarik ngambil topik marketing intelligence. Ada advice nggak untuk saya? Codingnya saya nggak terlalu kuat, tapi seperti itu. Silakan Pak. Tadi kalau Pak tadi keputus, saya agak gitu. Keputus tadi. Pertanyaan terakhirnya gini, mungkin ada beberapa mahasiswa yang tertarik dengan topik marketing intelligence, memodelkan dan seterusnya, tapi kemampuan codingnya nggak terlalu pede Pak. Ada advice nggak dari Pak Didit untuk yang begitu case-nya? Iya. Ya, tahu secara keseluruhan sistem informasi di UPH seperti apa gitu ya. Tapi banyak kalau memang harus turunan dari computer science atau ilmu komputer, memang akhirnya ya kemampuan programming harus ada. Berbeda dengan sistem informasi yang turunan dari bisnis. Jadi aspek-aspek tadi analisis pasar, buat matriks itu kan jauh dari coding ya. Bahkan lebih ke arah teoritikal konseptual gitu ya. Jadi nggak terlalu ini gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya bisa dikerjakan tanpa coding gitu. Hal-hal yang tadi ya, buat matriks segala macam, pendekatan, metode atau metodologi dan lain sebagainya itu yang bisa ditemukan. Tidak harus melulu ke coding sih sebetulnya. Kalau di bidang sistem informasi, saya dulu pernah bidang sistem informasi, risetnya mungkin ilmu sekarang udah nggak ada bisnis proses engineering. Itu kan sama sekali tidak ada ringan sama sekali. Cuma kita
menggunakan sebuah pendekatan, let's say soft system methodology, mengcompare ini yang kita desain nih ideal, ini yang current, mana yang kurang, lalu usulannya apa, itu kan jauh dari coding. Makanya tadi IS tuh research-nya banyak sekali. Tetapi kalau UPH punya rasa sendiri bahwa dia harus ada komputerisasi segala macam, ya mau nggak mau ya coding harus ada. Tergantung nih. Siap. Nah, setuju ya sama Pak Didi ya. Sebenarnya ada banyak topik non coding gitu yang mungkin bisa di-offer. Jadi sebenarnya penelitian model seperti ini juga bisa diselesaikan tanpa code mungkin ya Pak ya. Lebih ke analisisnya gitu ya. Betul. Tapi tetap bakal perlu statistik mungkin tentu ya. Ya, sedikit lah. Yang mana statistik itu bisa diselesaikan tanpa code juga mungkin bisa gitu ya dengan tools-tools yang lain. Itu juga memungkinkan sih. Jadi tergantung karena di Medan ini karakteristiknya kalau dari prodi ngizinin aja Pak tanpa code, tapi tergantung ke mahasiswanya. Kadang ada yang kepinginnya ya udahlah saya code aja, toh ada banyak code yang sudah banyak beredar gitu kan. Jadi mereka tinggal ganti-ganti dataset, kemudian membentuk berbagai model dan seterusnya. Kadang ada juga yang melakukan analisis yang seperti tadi gitu kira-kira ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa terbuka sih untuk semua opsi. Dan Pak, yang terakhir nih Pak, kalau mahasiswa mau start topik penelitian marketing intelligence, ada advice nggak? How to start Pak? Yang pertama yang harus dilakukan pertama mungkin case-nya dulu ya. Case-nya apa? Apakah Anda mau fokus di kalau tadi bicara data, saya pikir tidak ada data. Kalau bentuknya di data, tidak ada data juga yang lengkap tentang data marketing. Mungkin dari mulai kompetitor dulu gitu. Kita menganalisis kompetitor dulu, lalu parameter apa saja sih yang harus kita tahu dari kompetitor. Itu aja dulu bisa gitu. Jadi kalau kita bicara marketing intelligence secara keseluruhan, saya pikir merupakan kerjaan yang besar ya. Tetapi yang lebih kecil-kecil aja di tipenya ya, tentang customer intelligence-nya, competitor intelligence, product intelligence, dan lain sebagainya. Misalnya product intelligence untuk menentukan harga, kompetitor competitor intelligence untuk menentukan kekuatan dan kelemahannya kompetitor dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari marketing intelligence. Kalau seluruhnya kemungkinan kalau tadi berbenturan dengan data juga datanya nggak ada itu. Kompleks itu. Jadi ada parsial lah, lebih ke arah parsial. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Didit buat waktunya dan mungkin itu akhir sesi untuk kelas marketing intelligence kita untuk di sesi Kapitas Lekta hari ini. Terima kasih banyak buat Pak Didit udah menyediakan waktu ya selama 2 minggu untuk mempersiapkan materi dan kemudian setelah itu berbagi kepada teman-teman yang ada di sini semua ya. Oke, sebelum kita tutup, silahkan teman-teman semua menyalakan kamera. Kita bakal mengambil absensinya yang terakhir. Dan Pak Didit, kabari saja kapan Bapak ke Medan, mungkin kita bisa makan durian, Pak. Siap. Makanan di sini enak-enak, Pak. Oke. Iya. Jadi, oke, silakan dinyalakan kameranya, rekan-rekan mahasiswa semuanya, supaya saya bisa ambil attendance-nya untuk di sesi hari ini, gitu ya. Oke. Jangan lupa banyak-banyak baca jurnal ya. Tadi saya lihat papernya Pak Didit juga itu bisa bagus untuk dijadikan batu lompatan gitu ya. Jadi saya ada diskusi beberapa kali dengan Pak Jeffrey menanyakan mengenai topik apa sih yang disukai oleh sedang dipilih oleh teman-teman mahasiswa. Ada yang bilang digital marketing, ada yang bilang UI UX dan kawan-kawan. Mungkin kita bisa berangkat dari yang di sini gitu ya. Kita 2 minggu ini udah membahas topik business intelligence dan juga marketing intelligence. Datanya juga tadi udah ada dibuatkan modelnya. Dan mungkin bisa berangkat dari situ, kemudian bisa mulai dibuat proposalnya. Oke, saya bakal ambil, ada lagi yang mau ditunggu untuk nyalakan kamera sebelum saya bakal closing. Oke, saya akan ambil gambarnya dulu, sebentar saya bakal perlu
konklusi. Oke, saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Save dulu 17 Februari. Satu halaman lagi. Mana dia? Sebentar. Di mana dia tadi? Nah, ini dia. Satu halaman lagi. 3, 2, dan 1. Nah, jangan lupa untuk teman-teman mahasiswa semuanya, bahwa luaran dari metodologi penelitian kita bakal mempersiapkan tugas minimal proposalnya dulu gitu ya. Bukan minimal, memang harusnya proposalnya dulu supaya nanti bisa diproses untuk dosen pembimbingnya dan seterusnya dan seterusnya. Silakan dieksplor lagi LMS-nya. Di situ ada rekaman mata kuliah Kapita Selekta dari minggu ke minggu gitu ya, dengan varian topiknya beda-beda gitu. Sampai Pak Didit, ada yang dari computer science banget, ada yang SI banget, tergantung minatnya itu di bidang mana. Silahkan mungkin di decide saja. Sekiranya ada pertanyaan, jangan sungkan untuk diskusi ke Prodi atau ke Bapak dosen atau Ibu dosennya sekalian. Sekali lagi makasih banyak buat Pak Didit buat hari ini, dan kita akan tutup meeting hari ini. Selamat beraktivitas kembali untuk semuanya. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya ya. Terima kasih Pak Didit. Thank you Pak Oke semuanya. Sehat selalu. Thank you Pak. Sehat selalu Pak. Thank you, Pak.